Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa, hari Sabtu ini kami lakukan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan di Instagram yang waktu itu kami posting untuk Q&A hari Rabu. Seingat saya waktu kita mau bikin video Satoshi Nakamoto. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke pertanyaan yang paling pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah ETH akan bisa menjadi solusi trilema blockchain? Ini dari Dito Pung. Tentu saja bisa. Untuk yang belum tahu, trilema blockchain adalah pemilihan sulit di antara 3 opsi: desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas. Industri blockchain pada saat ini menghadapi trilema tersebut, yang berarti suatu proyek hanya bisa memilih 2 dan mengorbankan yang satunya. Entah itu desentral dan aman, tetapi tidak dapat meningkat skala. Entah itu aman dan dapat meningkat skala, tetapi tidak desentral. Dan contoh-contoh lainnya juga ada banyak. Jadi pertanyaannya, apakah ETH bisa menjadi solusi trilema blockchain? Ya tentu saja bisa. Jadi saat ini, Ethereum itu posisinya udah bagus. Mereka merupakan jaringan yang paling desentral di alam kripto ini. Dan itu artinya mereka memiliki keamanan yang sangat tinggi karena lebih susah untuk meretas ratusan dan ribuan node komputer. Jadi satu-satunya posisi hal yang perlu mereka tingkatkan, yang perlu mereka pecahkan itu masalah trilema dari ini adalah skalabilitas. Dan itulah yang mereka sedang kerjakan saat ini dan akan datang segera. Banyak peningkatan teknis yang terjadi di balik layar untuk Ethereum saat ini agar mereka dapat meningkat skalanya. Mulai dari lapisan kedua, ada roll-ups, ada sharding, dan masih banyak lagi teknik-teknik yang mereka kerjakan. Jadi lebih mudah bagi Ethereum karena mereka sudah punya semua pengguna, semua pengembang, aplikasi, infrastruktur. Memang semua hal yang sudah ada di dunia kripto itu saat ini yang selama bertahun-tahun memang ada di Ethereum dan membuatnya jauh lebih baik, lebih mudah. Proyek blockchain lain itu lebih susah memecahkan solusi trilema ini karena mereka belum sedesentral Ethereum. Yang artinya mereka belum begitu tinggi keamanannya, dan artinya juga mereka harus mencari-cari orang untuk beralih ke proyek mereka. Pertanyaan kedua, kenapa token berbasis game bisa naik cepat? Adakah rekomendasi token yang berbasis game, Min? Ini pertanyaan dari Ketut Win dan Rian Aryanda. Gaming memang sudah populer. Semua orang suka gaming, saya juga suka gaming, teman-teman di RR juga suka gaming, dan kita lihat channel dan platform terbesar di YouTube dan di internet itu semua tentang games juga. Nah sekarang blockchain menyediakan solusi nih, solusi yang lebih baik untuk menjadikan game lebih mendalami dunia digital yang akan kita tinggali nanti. Dan demikian blockchain juga menyediakan lebih banyak fitur yang unik seperti ada NFT dan lain-lain. Jadi semakin banyak orang yang menggunakannya dan semakin besar adopsi massa, pada akhirnya semua games akan pindah menjadi berbasis blockchain. Jadi pertumbuhan cepat mereka itu sudah tidak aneh lagi, mudah terjadi karena memang gaming sudah populer, kemudian teknologi blockchain hadir sebagai pasangan yang cocok untuk gaming, untuk para gamers. Jadi kalau saat ini rekomendasi token berbasis gamenya, kalian perlu menunggu dari kami karena kontennya akan segera datang, tapi anggota-anggota yang ada di komunitas eksklusif Discord akan mendapatkan informasi itu terlebih dahulu. Jadi silakan kalau kalian misalkan mau dapatkan akses terlebih dahulu, kalian bisa bergabung dengan klik link yang ada di deskripsi dan kalian bisa mendapatkan kesempatan sebagai 250 anggota pertama yang mendapatkan NFT, tapi hampir menipis slotnya. Jadi kemungkinan ini adalah minggu terakhir untuk kalian bisa bergabung menjadi yang 250 pertama dan stay selama minimum 3 bulan. Biar nggak ketinggalan, bahkan setelah NFT pun masih banyak hal-hal lainnya yang akan keren yang akan datang juga. Jadi silakan aja kalian langsung bergabung menjadi anggota pendiri RR. Pertanyaan ketiga, seberapa yakin Republik Rupiah akan masa depan kripto? Bisakah bertahan dengan volatilitas harga yang ekstrim? Pertanyaan dari Jamal FWP. Kripto akan tetap volatil dalam beberapa waktu ke depan setidaknya, tetapi akan berkurang volatilitasnya semakin besar itu bertumbuh. Saham aja kita lihat nih, sudah berabad-abad saat ini dan ya mereka masih volatil juga. Bahkan kripto itu luar biasa volatil saat ini ya memang karena merupakan kelas aset yang lebih baru dan lebih kecil. Jadi semua uang orang yang baru-baru itu baru mulai mengalir masuk ke dalamnya. Tetapi semakin besar industri ini bertumbuh, semakin berkurang volatilitasnya. Meski memang akan tetap ekstrim volatil seperti ini untuk waktu yang cukup lama, namun kita bisa lihat volatilitas ini sebagai suatu peluang yang bagus untuk memperoleh laba sebagai investor. Investor suka volatilitas dan selagi tidak ada orang yang tahu 100% arah pergerakan
arah pergerakan pasar, kita bisa belajar menjadi investor yang cerdas dan melihat ini dari sisi positifnya, menjadikan volatilitas sebagai suatu keuntungan bagi kita. Pertanyaan keempat, bagaimana jika semua negara di dunia melarang penambangan Bitcoin? Pertanyaan dari Aji Kurni. Kami sangat ragu mikir semua 200 negara di dunia akan melarang Bitcoin. Kami pikir ini tidak akan terjadi. Pasti akan selalu ada negara yang melihat Bitcoin sebagai suatu peluang dan ingin uangnya beralih mengalir ke negara mereka. Khususnya dengan negara-negara berkembang yang lebih miskin. Kalau mereka lihat misalkan ada negara-negara maju yang besar pada bilang no atau tidak ke Bitcoin dan mereka melarangnya, ya pasti akan ada negara yang mencari kesempatan tersebut. Jadi kami pikir tidak akan terjadi yang namanya semua negara di dunia langsung sepakat melarang Bitcoin dan langsung tutup mata, itu tidak akan terjadi. Manusia itu cerdas dan ekonomi mengindikasikan bahwa kalau suatu negara melepas peluang, pasti ada negara lainnya yang memanfaatkan kesempatan itu. Lagi pula kita ini sudah lihat ada El Salvador menjadi negara pertama yang menerimanya sebagai alat pembayaran sah. Jadi kita bisa lihat juga banyak berita seperti kemarin kami lihat ada Paraguay itu mengajukan rancangan undang-undang untuk Bitcoin juga. Pertanyaan kelima, kenapa market cap Solana lebih rendah dari Polkadot atau Cardano padahal kan ekosistemnya sudah jalan? Ini pertanyaan dari Wakid Rianto. Ada ratusan proyek blockchain yang sudah hidup dan jalan, bukan hanya Solana saja. Namun, branding itu penting. Kalau kalian tidak punya brand, ya susah juga untuk menarik minat dari investor. Itulah kenapa Ethereum sangat berhasil dan sukses dan akan terus bertumbuh semakin populer ke depannya. Karena brandingnya memang kuat. Semua orang sudah tahu soal blockchain, soal Bitcoin dan Ethereum. Polkadot dan Cardano pun meski masih dalam tahap pengembangan dan belum berjalan ekosistemnya, mereka punya sejarah yang terhubung ke Ethereum sangat kuat. Karena pendirinya itu ikut mendirikan Ethereum juga waktu di awal. Makanya, Polkadot dan Cardano itu punya komunitas yang besar dan yang sangat kuat mendukung mereka mengelilingi segala pengembangan dan karenanya mereka nungguin produk-produk mereka jadi. Nah, untuk Solana sendiri, mereka masih baru, mereka belum lama, dan ya bisa dibilang tiba-tiba muncul gitu aja entah dari mana. Sama halnya dengan dunia bisnis nih, kalau kita bicara soal bisnis, ada banyak bisnis di luar sana yang siap dan jalan perusahaannya. Tapi menjadi siap dan jalan itu bukan hal yang cukup, bukan berarti kalau mereka siap dan jalan, bisnis itu langsung bisa menarik minat banyak pelanggan. Mereka harus membangun brand. Itulah kenapa kompetitor Ethereum lebih susah bersaing. Karena mereka harus meyakinkan para pengguna, para pengembang, para aplikasi, dan semua infrastruktur, semua hal yang sudah ada di Ethereum harus diyakinkan untuk beralih ke proyek lain. Susah. Lebih susah bagi mereka untuk meninggalkan Ethereum karena tidak ada alasan untuk pergi dari Ethereum. Kan semuanya sudah ada di sana. Dan seperti yang kalian lihat, semua hal yang digemari orang-orang seperti DeFi, NFT, gaming, semuanya itu berlangsung di Ethereum lagi. Jadi kalau kita bisa lihat, disitulah betapa pentingnya branding dan network effect. Proyek lain harus susah payah berusaha menawarkan sesuatu yang beda, sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk dapat mengembangkan proyek mereka. Itulah kenapa lebih susah bagi Solana yang memang masih baru muncul dan tiba-tiba datang entah dari mana dibandingkan dengan Polkadot dan Cardano. Karena Polkadot Cardano memang punya sejarah yang kuat, sangat berhubungan dengan Ethereum. Pertanyaan keenam, bagaimana pinjam-meminjam di lingkup kripto itu? Apakah seperti meminjam duit pada bank? Ini pertanyaan dari Vincent Simorangkir. Iya, sama. Hanya saja bedanya sekarang di alam kripto, kita menyingkirkan perlunya otoritas pusat. Kita tidak perlu lagi pihak ketiga yang jadi perantara, yang megangin semua dana kita, yang mengontrol itu sesukanya, dan ngantongin semua untung. Dengan aplikasi desentral di kripto, kita bisa meminjamkan, mengambil pinjaman dengan uang yang disediakan oleh komunitas dan orang-orang pengguna, seperti orang seperti kalian dan saya. Jadi daripada bergantung pada satu bank tunggal yang menyimpan ratusan juta atau miliaran rupiah untuk dipinjamkan dan kita malah harus bayar suku bunga ke mereka, dengan aplikasi desentral di kripto, kita bisa bergantung pada teknologi blockchain. Dan dengan platform yang sudah ada, di mana orang-orang seperti kita bisa minjemin uang, bisa ngambil pinjaman, semua suku bunga serta untungnya dikembalikan lagi dibagikan ke kita para pengguna. Jadi pada dasarnya, ini adalah dunia keuangan yang jauh lebih baik. Dengan kripto, kita bisa menjadi bank kita sendiri.
Kami akan ada video yang sedang dibuat yang akan segera datang membahas ini jauh lebih spesifik lagi tentang pinjam-meminjam di kripto dan menghasilkan penghasilan pasif. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya di YouTube kami biar kalian nggak ketinggalan episode apapun dari channel Republik Rupiah. Pertanyaan terakhir yang ketujuh, jika blockchain didesain untuk menyediakan pihak ketiga, adakah kemungkinan diatur negara? Ini pertanyaan dari Latif Kurniawan. Yang negara bisa lakukan itu hanya menerima blockchain atau melawannya. Negara tidak bisa yang namanya mengontrol atau mengatur blockchain. Sifat bawaannya blockchain itu memang desentral. Apapun yang negara atau regulator lakukan, selama masih ada internet, selama masih ada komputer, ya itu bisa jalan terus. Secara teknik, terlalu susah juga bagi suatu negara untuk bisa mengatur atau mengontrol jaringan blockchain. Seperti misalnya kalau kita bicara soal Bitcoin dan Ethereum yang sudah semakin besar dan desentral. Mereka tidak bisa memegang kendali penuh atas dua jaringan itu, jadi negara hanya punya dua pilihan, entah menerima blockchain atau melawannya. Ya terserah pada keputusan mereka lagi sih mau yang mana, tapi yang jelas ada lebih banyak manfaat dan fitur yang menguntungkan jika suatu negara menerima blockchain. Tetapi kalau mereka mau melawan ya bisa aja, mereka bisa aja mau meluncurkan blockchain sendiri, seperti mereka meluncurkan CBDC atau bahasa Indonesianya mata uang digital bank sentral yang sudah kami bahas sih itu. Ada di episode 1 yang sudah kami bahas di channel ini, kalian bisa tonton videonya dengan klik link yang ada di deskripsi atau pop-up yang ada di atas. Sekian dari kami hari ini guys, semoga jawaban kami cukup dan terima kasih juga kepada orang-orang yang sudah bertanya karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Semoga ada lain waktu di mana kami bisa membahas lebih lanjut beberapa pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab lengkap atau malah belum sempat terjawab sama sekali. Jangan lupa juga untuk bergabung ke server Discord kami. Link untuk bergabung ada di deskripsi di bawah dan jadilah 250 anggota pertama RR sebagai bentuk dukungan kalian ke kami dan juga ke komunitasnya orang-orang Indonesia agar mereka lebih terbuka dengan edukasi blockchain dan kripto. Bagi yang belum tahu caranya, jangan khawatir, kami sudah sediakan video tutorial Discord dan cara bergabung menjadi anggota dan cara mengakses semua konten eksklusif Republik Rupiah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!